Jangan lupa sahabat semua, subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Angel ya, Pak, saya angkat tahajudnya, konsultasi ya, saya akan bantu Anda sampai Anda benar-benar bisa. Karena prinsipnya satu Pak, berkati orang lain, mudahkan orang, maka Anda dimudahkan Allah ya. Oke, tatkala Anda sudah nangis gitu, sudah kurang lebih 15 menit, proses pertama namanya doa pertobatan. Makanya Anda ingat, Anda pernah apa? Sampaikan, ya Allah, saya pernah zina, saya pernah maksiat, saya berdoain orang tua, saya telat sholat, semua disampaikan ke Allah. Namanya juga pengakuan. Satu poin ya, kalau Anda belum pernah ngaku Anda punya dosa, sampai kapanpun hutang Anda gak akan lunas. Pasti. Sampaikan, ya Allah, saya pernah mendukai orang tua, saya sering telat sholat, saya jarang zakat, jarang sedekah. Waduh, sampaikan aja. Anda sampaikan benar-benar. Coba keluarkan kalimat-kalimat. Baru kalau Anda doa, nanti ada musik-musik seperti kayak Ovi, kayak apa yang membuat Anda boleh di setel tuh. Ya handphone apa untuk membuat Anda bisa nangis. Ingat Anda akan mati, ingat Anda kurang berbakti sama orang tua. Keluarkan itu. Hingga momen-momen terus lupakan aja. Itu Anda lagi komunikasi dengan Allah. Kalau Anda bisa sampai nangis, subhanallah. Terus tiap malam nangis sampai doa Anda dikabulkan. Kayak tadi kan anak-anak gitu kan. Akhirnya apa? Mus, ini kasih duit kan. Akhirnya closing nggak anak itu? Closing kan? Nah itulah anak aja bisa konsisten. Anda yang gede nggak konsisten, terlalu gitu kan? Iya, konsisten terus, insya Allah. Satu poin perlu dicatat, tidak ada perbuatan kebaikan yang sia-sia. Anda tahajud, tidak akan sia-sia. Anda doa, tidak akan sia-sia. Pak, saya sudah seminggu tahajud, kok belum dikabul? Tidak akan sia-sia. Tunggu tanggal mainnya, Allah akan mengabulkan semua doa Anda. Ya, dosa udah 10 tahun, pingin seminggu ACC. Udah bayangkan dosa, pingin cepet lagi. Manusia kata. Nah, tatkala itu baru kerjakan sholat tahajud 8 rakaat 3 witir. Maksimalkan Pak. Saya mau bicara ibadah maksimal aja. Ya. 8 rakaat 3 witir. Terus setelah itu ada pertanyaan kadang-kadang di BP, Pak, nanti setelah sholat duha itu kan menjelang tidur, subuh agak lama. Gimana kalau tidur? Jangan tidur, pasti kebablasan. Caranya gampang. Ya tadi itu di dalam surat dan hadis tadi katakan, mau baca Quran. Ya. Bukan Quran, Al-Quran. Ya. Anda belajar, Anda semakin Anda dilihatkan Al-Quran, itu semakin Anda dapat surganya Allah. Jadi Anda nanti gini, hari ini mau bengkok lurus, nanti insya Allah jadi ahli surga. Karena mau bengkok terlalu jauh gimana? Pak, bengkok lurus lagi, bengkok lurus lagi. Ini kebengkok terus, gak ada yang lurusin. Terus yang selanjutnya, ada sholat tahajud. Yang keempat, sholat sunat qobliyah dan ba'dah. Perhatikan, ini jangan disepelekan. Ini hukumnya sunnah muakkadah juga. Ini kalau nggak dikerjain, efeknya nanti ke harta juga. Qobliyah 2, yang tidak ada ba'dah, asar dan subuh. Next Pak. Terus berbakti dan minta maaf sama orang tua. Ini Pak, ini salah satu hal terbesar yang membuat Anda tidak lunas hutang. Anda bermasalah dengan anak, dengan bisnis, kenapa? Ini. Coba kalau ditanya secara otak, nyambung nggak? Nggak nyambung toh? Apa hutang sama orang tua, benar nggak? Tapi berkat doa restu dari orang tua membuat Anda dimudahkan sama Allah. Ingat, yang melahirkan Anda itu perantara dari orang tua Anda. Makanya kalau ada orang konsultasi di rumah saya, kalau saya tanya, masih ada orang tua? Ada. Saya nanya, pernah mendurhakai, memarahi orang tua? Pernah. Astagfirullahaladzim. Cepat. Setelah dari rumah saya omongkan, punya duit toh? Punya. Beli susu, buah-buahan, roti dan sebagainya, dan siapin amplop. Gitu kata saya. Ambil. Datang ke orang tua sebelum datang kematian orang tua kamu. Datang. Ingat, kalau orang tua nggak boleh sujud, tapi sungkem. Pak, maaf, minta maaf ya, adik Islam ini saya banyak salah, kurang perhatikan mama papa. Kalau bisa Anda sampai nangis deh, curahkan tuh. Kalau Anda sekarang, wah saya lagi musuhan, lagi berantem, itu kan dosa kalian semua, kata. Ayo datangin aja. Yang membuat berantem itu setan.
Piye caranya dan semuanya bisa masuk surga? Padahal Allah menerangkan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, papa, ampunilah dosa ayah. Dia selama ini kurang memerhatikan papa mama. Ya, terus kalau bisa ajak suami, kalau yang istri, begitu juga suami ajak istri. Terus bisa dengan anak-anak. Ya, papa doakan ya. Ada lagi punya hutang 300 juta. Doakan semoga hutang adek cepat lunas. Iya nak, papa doain, mama doain. Waduh, terharu Anda di sana. Satu poin penting, coba Anda selama ini Anda bicara berusaha mati-matian keras untuk lunasi hutang Anda, tapi Anda perhatian nggak setiap hari mempertanyakan orang tua Anda, Ma, Pak, sudah makan belum? Belum. Perhatikan tuh, itu yang membuat rezeki Anda seret. Mulai dari sekarang, Anda punya duit, Ma, gimana sudah makan belum? Ma, udah saya transfer uang 1 juta rupiah untuk kehidupan mama Pak. Subhanallah, besok dapat keajaiban Pak. Itu saya sering membuktikan seperti itu. Subhanallah. Saya punya jaringan sekarang ada di Jogja, Malang, termasuk Purwokerto, alhamdulillah. Nggak tahu Allah mau kasih kemana lagi. Itu Allah makin banyak jaringan komunitas kita. Setiap hari itu ribuan, ratusan keajaiban yang sudah didapat. Dan mereka, ya Allah, belum merasakan sebahagia dan setenang ini hidup. Karena begitu dekatnya dia sama Allah. Ya, coba ke orang tua. Anda nangisnya itu nanti kalau orang tua sudah meninggal. Ya, saya ada cerita ya. Dia seorang pengusaha sukses. Saking suksesnya dia lupa dengan segalanya. Tapi apa yang terjadi Pak? Dia datang ke rumah. Pas saat dia mau silaturahmi, hanya seorang ibu yang sudah meninggal. Dia pas dikapani, dia lupa. Dia nggak tahu kesehatan orang tuanya. Dia nggak peduli. Apakah sekarang Anda tidak peduli itu dengan orang tua Anda? Ingat tuh, surga ada di telapak kaki ibu. Kalau bagi ibu bapak yang sudah meninggal orang tuanya, sedekahin atas nama almarhum. Sedekahin. Jangan sampai satu poin ini Anda tidak dikerjakan. Satu poin ini nggak dikerjakan, utang Anda akan lama lunas. Masalah Anda akan lama beres. Perhatikan. Bahagiakan orang tua. Maaf ya, saya mau bicara tentang orang tua. Ada 3 amal yang akan ngalir sampai meninggal dunia. Anak solehah, ilmu bermanfaat, sedekah jariyah. Coba perhatikan ilmu ini, ilmu mahal. Anda kepingin suatu saat meninggal, pingin didoakan anak Anda. Saya mau mustahil. Kalau Anda mau didoakan sama anak-anak Anda, caranya seperti ini. Bisa Anda praktekkan nanti setelah maghrib. Anak-anakku kumpul. Kalau Anda peduli anak Anda supaya tidak masuk neraka, nah kumpul. Bawa Al-Quran. Udah, anak pun perhatikan. Biar bapak ibunya yang baca. Nah, papa mama mau bicara. Nah, yuk kita mau berdoa, kita mau ngaji, mendoakan kakek nenek kita, kakek mama, kakek papa ya, doain. Karena mereka sudah meninggal. Yuk kita doakan semoga beliau diterima amal kebaikannya, bla 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 dan sebagainya. Dan sampaikan juga, nah suatu saat papa mama juga akan meninggal. Ya, doakan papa mama. Kalau Anda mengajak mereka membiasakan setiap malam untuk baca Yasin, sebelum tidur baca surat Al-Mulk, insya Allah suatu saat Anda akan panggil sama Allah, anak ini anak yang sholat. Selalu mendoakan karena itu menjadi kebiasaan Anda setiap hari. Anda menyesal nanti kalau suatu saat Anda meninggal, aduh ya Allah, habis waktuku, saya lupa mengajarkan anak saya untuk mendoakan saya. Ingat, Anda tidak mungkin didoakan sama anak Anda kalau Anda nggak pernah mendoakan orang tua Anda. Percaya nggak? Percaya. Makanya dari sekarang tidak ada penyesalan, tidak ada celah terlambat. Mulai nanti yang habis sholat maghrib, ambil Quran, baca Yasin, berdoakan, ajak istri, ajak anak-anak. Yuk kita doakan orang tua kita, ajak anak-anak, ajarin mereka. Nah, suatu saat kita akan meninggal dunia, yuk kita akan doakan kakek nenek kita. Suatu saat kita meninggal sama, dia juga akan meninggal kepada cucunya, akan selalu mendoakan. Subhanallah. Dan tidak hanya mendoakan, biasakan anak-anak Anda, istri dan sebagainya, ajak di mobil atau di motor. Nah, yuk kita riadoh, kita jalan-jalan, yuk kita berbagi. Kita mau berbagi ke anak yatim, yuk kita berbagi ke tukang parkir, tukang beca. Beli nasi bungkus, beli apa kek yang berbungkus-bungkus itu makanan ya, beli 100-200. Nah, kita tur yuk riadoh 2 jam. Nah, dia udah pesenin KFC atau apa, terserahlah makanannya ya, plus minuman, plus buah, kalau perlu plus duit ya. Nenek mobil, nah tuh di depan ada tukang beca, tukang parkir, yuk kasihkan. Nah, jangan Anda yang ngasih, ajarin anak Anda, buka pintu. Wah, saya sampai sedih lihat kayak gitu. Nah, dia ngomong, Pak beca, ini ada sedikit makanan ya. Itu kan berarti kayak gitu.
Yang kecil saya punya begitu juga, subhanallah, saya sampai terharu. Ajarkan mereka suatu kebaikan, maka itu akan diduplikasi kepada anak cucu kita. Akhirnya kebiasaan-kebiasaan itu akan terulang. Tatkala Anda meninggal, si anak tadi beranjak dewasa. Tatkala mereka dewasa, mereka akan melakukan kebaikan sama. Kakak, adik, yuk beli makanan. Kita niatkan untuk bapak mama kita, ya. Yuk, mereka kan jadi kebiasaan. Kalau Anda sudah terbiasa seperti itu, insya Allah Pak, Anda termasuk sekeluarga menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ya, tolong perhatikan wajah orang tua Anda yang sudah keribut. Anda nggak pernah memperhatikan itu, ya. Dari sekarang minta maaf sama orang tua apapun masalahnya. Udah, ya, beri orang tua yang terbaik. Karena suatu saat maaf sekali. Dan ini namanya hukum alam. Kalau Anda selama ini nggak pernah memperhatikan orang tua Anda, nggak memperhatikan kesehatan Anda, suatu saat Anda yang masih muda umur 34 pasti akan mengalami umur 50, 60 kalau belum meninggal dunia. Coba bayangkan, mau nggak Anda seperti ini suatu saat Anda sakit di rumah sakit? Nah, pulang, papa sakit. Apa saja jawaban anak yang durhaka sama orang tua? Berapa biayanya? Saya transfer aja. Maaf Pak, saya lagi sibuk. Aduh, sakit tuh orang tua kayak gitu. Jangan salahkan anak, ini akibat didikan bapaknya yang selama ini juga nggak pernah memperhatikan orang tuanya dulu. Paham ya? Dan sekarang coba Pak, Anda pingin diperhatikan anak Anda, perhatikan juga orang tua Anda, maka dengan sendirinya akan diperhatikan. Saya bahas orang tua begitu agak lama. Kenapa? Ini yang paling krusial. Nggak nyambung, dan di sini hubungan Anda akan bagus, maka semua hajat Anda insya Allah dikabul. Oke? Selanjutnya, puasa Senin Kamis. Biasakan ini Pak. Ini itu untuk pengerem dosa. Contohnya lagi jalan siang-siang gitu, hari Senin contohnya. Anda biasanya kalau Senin lagi jalan gitu. Terus ada yang nanya, gimana? Utangmu udah lunas belum? Udah, padahal belum. Hati-hati. Ditawarin, yuk sana yuk, diajak maksiat. Oh iya, puasa, sorry coy, aku lagi puasa. Anda bisa untuk ngerem. Terus supaya papa mama ada nggak tukang nagih? Hari apa ini? Oh hari, aku lagi puasa. Oh ada silakan. Kalau Anda nggak puasa, oh silakan. Oh nggak ada, kayaknya nggak ada gitu. Anda jangan biasakan seperti itu. Ini pengerem dosa nih. Ya, saya lupa suratnya ayat berapa. Di sana ada satu surga khusus untuk ahli orang berpuasa. Puasa ada 3. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa setengah bulan, pertengahan bulan, 13, 14, 15. Di luar itu nggak ada. Ya, next. Ini. Bagi yang ada, segera bertobat. Pertama, syirik. Di sini ada hal yang membuat orang diharamkan masuk surga. Pertama, tukang mabuk. Bau harum aja nggak boleh tuh, bau harum apalagi masuk ya. Mabuk, orang hammer, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Sebelum bahas ini, terus orang yang mabuk, orang yang memutuskan tali silaturahmi, dan yang terakhir percaya dukun, apalagi ke dukun, itu sudah diharamkan masuk surga. Di dalam Al-Quran ada 10 dosa besar yang semuanya pasti diampuni kecuali nomor 1. Makanya 1, jangan sekali-kali main dukun, sekaya apapun Anda. Banyak di Indonesia, banyak kekayaannya, bawa cincin, kekayaannya. Mbak, ini konsultasi ini gimana Mbak? Wah kamu gini, wah ada miliarder, tapi miliarder dengan cara setan. Itu tinggal nunggu azab loh kalau kayak gitu. Gak boleh ya. Allah itu gak mau diselingkuhi. Hati-hati ya. Yang selanjutnya meninggalkan sholat atau lalai sholat. Yang ketiga durhaka sama orang tua. Tuh bayangin, Anda durhaka itu termasuk 10 dosa besar. Yang keempat berzina atau maksiat. Kelima rezeki uang haram. Saya beritahu semuanya, bagi sahabat yang punya kartu kredit berhati-hati. Ini terkategori uang haram apabila Anda tidak tahu ilmunya. Kartu kredit bisa halal, bisa haram. Ini contohnya, Anda pinjam punya kartu kredit 1 juta rupiah, jatuh tempo tanggal 1. Ingat, tanggal 1. Kalau Anda melunasi sebelum tanggal 1, lunas 1 juta tanpa ada bunga, halal hukumnya. Tapi kalau Anda jatuh tempo, bayar cicilan, haram hukumnya, kategori uang haram. Anda juga kena riba. Kalau mau riba, baca Al-Baqarah 267. Risikonya ngeri. Keenam, ghibah.
Ini please deh bagi ibu-ibu, ini biasanya ibu-ibu kan sering kumpul-kumpul nih. Nenek, oh sini nenek. Hati-hati. Ya, suka membicara kejelekan orang lain. Hati-hati ya dengan gibah ini. Terus sumpah palsu. Demi Allah lu, aku nggak ngambil, padahal ngambil. Udah pakai demi Allah lagi. Ini hati-hati. Ya. Jadi salah satu yang membuat rezeki Anda seret gak beres ini dari sini. Terus makan minum yang diharamkan. Jangan sampai Anda manggil makanan Anda belum izin. Nah itu kategorinya. Ya. Ini makan minum yang diharam termasuk tadi bir dan sebagainya ya. Babi, anjing itu gak boleh banget. Ini bukan pendusta, sorry di sini. Ini sombong di sini kategorinya ya. Terus suka berbohong. Jangan lupa ya, Anda sudah termasuk kategori ini. Segeralah bertobat. Kalau ada di sini. Next Pak. Bagi Anda yang pernah, maaf ya, alami zina, tolong buka ayat ini. Bagi yang pernah mengalami. Kalau belum, jangan. Tapi buka untuk ilmu. Di sini orang yang melakukan zina, dia akan dilipat gandakan azabnya. Ngeri. Tapi Allah Maha Pengampun, diampuni. Next. Saya mau bicara tentang maksimal sedekah. Ini terakhir pembicaraannya. Ini saya mau bicara sedekah. Sedekah itu baik, kebanyakan orang biasanya gini. Yang penting ikhlas Pak, seadanya, bener nggak? Bukan. Saya mau merubah. Sedekah adalah bisnis. Biar Anda semangat. Ingat, sedekah polanya ada di otak kanan, bukan otak kiri. Ini kalau otak kiri gini. 10 kurangi 1 berapa? Ini kiri. Kalau kanan 10 kurangi 1 19. Ini dalilnya. Coba perhatikan. Beda hitungan manusia sama hitungan Allah. Ini kanan, ini kiri, tapi bukan yang gini ya maksud saya. Barang siapa membawa amal kebaikan, maka pahalanya bagi 10 kali lipat. Makanya sedekah adalah investasi. Sedekah itu bisnis. Anda berbisnis dengan Allah. Yang didapat pertama adalah investasi. Anda kalau bicara bisnis semangat nggak? Semangat. Lah karena Anda nggak pakai ilmu, nggak baca Quran, baca Al-Quran, yang baca Quran, wih kita investasi, langsung yang korek yang cepat kaya, malah ketipu. Ada insya Allah. Barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia akan memberikan balasan melainkan seimbang dan tidak, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya. Bayangkan, orang jahat 1 banding 1, orang sedekah 10 kali lipat. Subhanallah. Coba kalau saya bunuh kamu 1, dosanya 10, waduh, kasihan banget dia. Tuh, saking penyayang Allah segininya. Next Pak. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekah dengan ikhlas karena Allah, melainkan Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Ini ada surat Baqarah 245. Next Pak. Siapakah yang membuat pinjaman kepada pinjaman yang baik, menekan harta jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan berlipat ganda banyak, dan Allah menyempitkan dalam makan rezeki kepadanya, dan kamu dikembalikan. Terus, jadi nggak mesti kaya, Anda miskin pun harus. Nanti ada dalilnya ya. Next Pak. Yang kedua, sedekah itu tabungan. Tatkala Anda sedekah hari ini nih, nanti panitia akan ngasih kotak. Bentar. Jadi tatkala Anda sedekah, belum 100.000, itu tabungan pribadi. Ya, tabungan pribadi. Anda sedekah seperti ini, 100.000, 1 juta terus. Tapi ingat, ini ada batasnya. Anda mati umur 60, amalnya Anda usah stop. Makanya tawarinlah tabungan grup. Ini persis kayak network. Tatkala Anda tabungan grup gini, makanya tatkala Anda punya komunitas, jangan kaya sendiri, jangan soleh sendiri, jangan ke surga sendiri, ajak teman-teman. Makanya Anda habis dari seminar ini, ingat, ajak, kalau bisa sih 10 orang minimal. Cari yang mau, kalau enggak usah, ngapain dipikirin. Rud, bisa ke rumahku nggak ngomong, aku tadi habis seminar sama Pak Yudi, bla bla gini, aku ngajak kamu, mau iketan nggak? Saya punya kelompok, kita buat kelompok yuk. Kalau majelis duha, apa kek gitu loh, majelis ngaji, apa majelis sedekah, boleh terserah. Anda ketuanya, kan Anda yang ngajak pertama, benar? Ajak terus. Siapa lagi? Ton, bisa ke rumahku nggak? Kita ada perlu penting loh, ngomong-ngomong. Persis kayak ngerekrut multi level gitu. Nggak apa-apa, tapi multi level akhirat. Ya. Ini apa? Aku nih ada kopiannya, kamu pelajari. Ternyata kalau kita nggak berbagi, ini bahaya. Akhirnya apa? Bayangin ini cerita singkat. Akhirnya sahabat kita tiada hari sedekah. Saya di komunitas kita mewajibkan. Saya ngomong wajibkan. Bahkan saking sadisnya, harus kudu wajib, harus setiap ke masjid bawa uang infak. Ini perhatikan ya. Tatkala Anda duhur, Anda sedekah. Sedekah terbaik kalau bisa. Lihat dompet, jangan yang paling kecil.
150, 20, 10 ribu, 5 ribu, 1000. Mana yang sedekahin? Yang benar. Jangan berdusta padaku. Jujurlah padaku. Berapa? 1000. Jujur itu. Tak kasih tahu ya. Tatkala Anda ngasih 1000, Anda percaya sama Allah 1%. Loh, kenapa 100%? Karena tadi udah ada 20, 50, 10 ribu, 100 ribu. Kalau Anda percaya, yakin dan percaya sama Allah, kasih aja yang 100 ribu yang terbaik. Saya ngomong terbaik. Kalau Anda mau bicara berilmu 50% ke atas, itu baru berilmu. Nanti akan jelaskan bagaimana sedekah berilmu dan tidak berilmu. Anda sering sedekah, tapi efeknya kurang luar biasa. Tandanya Anda sedekah yang tidak berilmu. Anda sedekah, Allah ganti tetap, tapi tidak berilmu. Nah ini saya mau kasih tahu tawaran suatu saat investasi, dunia dapat, akhirat dapat. Ya. Nah, tatkala di sini umpamanya dia ada sedekah 100 ribu, Pak. 100 ribu. Di sini kali 10 sama dengan 1 juta. Ini masuk ke rekening Anda. Tadi, ini yang sedekah mereka. Karena Anda mengajak mereka untuk sedekah, Anda seolah dapat hari itu sudah sedekah 1 juta rupiah. Anda nggak tahu dia sedekah atau tidak, hanya Allah sudah mencatat itu kebaikan untuk Anda. Cerita singkat, Anda punya komunitas sampai 100 orang. Terus suatu saat pas 60 Anda game over, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi yang sudah invite saya sudah buka videonya. Ada yang sudah dulu ya? Betapa mengerikan tuh. Nanti yang sudah invite dilihat videonya ya. Tuh masih segitunya Allah luar biasa. Nah, tatkala 1 juta ya, dia sedekah, terus dia meninggal. Nah, ini yang pribadi. Yang grup itu dia datang lagi, terus kan 3 amal: anak soleh, ilmu manfaat, sedekah jariah. Udah ilmu sedekah lagi, dia lagi di sini. Terus udah di sini nanti diduhai, ditahajudin, rajin sholat, sedekah. Taruhlah 100 orang ini dalam sehari sedekah 10 juta. Ini masuk terus, Pak. Kapan nih berhentinya amal? Kalau dunia sudah kiamat. Bayang nggak? Ini saya satu contoh. Umpama Anda keburu mati, kejelekannya kebanyakan, ini kebaikan segini. Terus Anda meninggal, tapi 2 tahun terakhir Anda ikut seminar, Anda rajin ngajak orang untuk duha, tahajud, sedekah dan sebagainya.